Hai semua, balik lagi bareng Kotak Rajut. Di video kali ini aku nyoba bikin tutorial tas rajut lagi. Terinspirasi dari model tas yang aku lihat di Pinterest, jadi aku nyoba bikin versi rajutannya, dan ternyata hasilnya lumayan bagus. Untuk alat dan bahan lengkapnya udah aku taruh di description box, jadi kalian bisa cek di sana. Jadi yuk kita mulai! Kita bakal bikin depan tasnya dulu. Kali ini aku pakai hakpen ukuran 2 mm atau nomor 3. Untuk benang, di sini aku pakai benang polyester. Kita mulai dengan slip knot. Lanjut buat simpul rantai sebanyak 30 simpul. Selesai 30 simpul, karena kita bakal bikin double crochet, jadi kita tambah 3 simpul rantai. Lanjut buat double crochet. Jadi aku bakal lanjut buat double crochet sampai ujung rantai. Oke, sampai di ujung rantai, di lubang terakhir, karena ini pola setengah oval yang menggunakan double crochet, jadi kita isi 6 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita lanjut merajut lagi dengan double crochet. Sampai ujung, kita putar rajutan lalu tambah 3 simpul rantai. Fungsinya adalah untuk bagian tekukan. Lanjut dengan DC sampai bagian melengkung. Sampai di bagian melengkung lagi, ini bagian yang kita isi dengan 6 DC sekaligus tadi. Masing-masing lubang kita isi dengan double DC. 1, masih di lubang yang sama, 2 DC. 1, masih di lubang yang sama, 2. Oke, caranya sama, lanjut sampai 6 kali. Sampai sini, kita lanjut lagi dengan double crochet sampai ujung.
Oke, di sini aku mau kasih tanda awal sama akhir bagian melengkung dulu. Pakai penanda tusukan, tapi kalau kalian belum punya bisa ganti pakai peniti dulu. Aku pasang di sini dan di sini. Di batas antara bagian melengkung dan datar. Oke, lanjut merajut lagi. Sampai ujung kita putar rajutan. Lalu tambah 3 simpul rantai. Lanjut dengan double crochet lagi. Ini udah masuk putaran ketiga ya. Sampai di bagian melengkung lagi. Double DC-nya tadi kita kasih jarak 1 DC. 1, lalu double DC, 1, masih di lubang yang sama, 2 DC. Satu, satu lagi, masih di lubang yang sama, 2 DC. Oke, caranya sama, jadi aku bakal lanjut sampai penanda tusukan berikutnya. Lanjut lagi dengan DC sampai ujung. Sampai ujung, putar, lalu tambah 3 rantai. Lanjut dengan DC lagi, ini putaran keempat ya. Sampai bagian melengkung lagi, double DC-nya kita kasih jarak 2 DC. 1, 2, lalu double DC. 1, masih di lubang yang sama, 2 DC. Sekali lagi, 1, 2, lalu double DC, 1, masih di lubang yang sama, 2 DC. Oke, caranya sama, lanjut sampai penanda tusukan berikutnya. Lanjut lagi dengan DC sampai ujung. Sampai ujung lagi, putar rajutan tambah 3 simpul rantai. Ini udah masuk putaran kelima ya. Lanjut lagi dengan DC sampai bagian melengkung. Kita persingkat videonya. Jadi tadi, di putaran pertama, satu lubang kita isi 6 DC. Lalu di putaran kedua, ke 6 DC tadi, lubangnya kita isi dengan double DC atau 2 DC sekaligus dalam satu lubang. Lalu di putaran ketiga, double DC-nya kita kasih jarak 1 DC. Di putaran keempat, double DC-nya kita kasih jarak 2 DC. Nah, jadi nanti di putaran selanjutnya untuk bagian melengkung ini,
Semakin banyak putaran untuk pola oval yang kalian buat, maka jarak antar double DC-nya semakin bertambah. Ini rumus pola yang aku pakai di video kali ini ya. Jadi aku bakal lanjut merajut sampai 20 putaran atau 10 kali bolak-balik. Ini udah 20 putaran. Kalian bisa lihat bagian sisi atas polanya nggak rata. Jadi kita bakal meratakan sisi atasnya ini dulu. Kita lanjut dengan SC. Aku bakal lanjut dengan SC sampai ujung sisi atas pola. Sampai ujung, step selanjutnya kita bakal bikin lubang serutnya. Jadi di sini aku lipat-lipat dulu untuk menentukan letak lubang serutnya. Untuk menentukan letak lubang serutnya, kita pakai jarum sulam dan benang. Pastikan jarum sulam masuk di lubang yang ada di tengah lipatan. Oke, letak lubang serutnya udah ditandain, jadi kita bakal lanjut bikin lubang serutnya. Kita tetap buat SC. Sampai di sini kita buat simpul rantai sebanyak 3 simpul. Lalu lompati 3 lubang. Lanjut buat SC di lubang ke-4. Lanjut dengan SC lagi. Ketemu sama tanda lubang lagi. Kita buat 3 simpul rantai. Lompati 3 lubang, lanjut dengan SC di lubang ke-4. Oke ya, caranya sama, jadi aku bakal lanjut membuat lubang serut sampai ujung. Sampai ujung, ini seluruhnya ada 12 lubang serut. Putar rajutan, tambah 1 simpul rantai. Lanjut lagi dengan SC. Di bagian lubang serut, karena tadi kita melompati 3 lubang, jadi pastikan kalian isi bagian ini dengan 3 SC. Caranya sama, jadi aku bakal lanjut dengan SC sampai 2 baris. Selesai 2 baris di atas lubang, biar si pola yang kita buat ini lebih rapi lagi, kita putari pola ini dengan SC. Kita buat SC di sekeliling pola. Aku bakal lanjut sampai selesai.
Oke, di akhir kita matikan benangnya. Potong benang, lalu tarik keluar. Untuk pola setengah ovalnya udah selesai ya. Ini baru jadi satu, jadi silahkan kalian lanjut buat pola yang sama. Jadi total pola setengah ovalnya ada 2 ya. Oke, kita bakal lanjut ke bagian selanjutnya, bagian samping tas. Ini adalah bagian penting dari tas ini. Jadi tolong pastikan kalian menghitung jumlah lubang pada pola setengah oval tadi sebelum lanjut ke step ini. Oke, kita mulai dengan simpul awal. Lanjut buat simpul rantai sebanyak 15 rantai. Lalu tambah 1 simpul rantai untuk bagian tekukan. Total 16 simpul rantai. Lanjut buat SC, buat sampai ujung rantai. Sampai ujung, sama, kita pakai cara bolak-balik. Putar rajutan, tambah 1 simpul untuk bagian tekukan. Lalu lanjut lagi dengan SC sampai ujung. Putar lagi, tambah 1 simpul rantai. Lanjut dengan SC lagi. Caranya sama, jadi aku bakal lanjut sampai baris ketiga. Selesai sampai 3 baris, kita bakal pasang ring D untuk pengait tali pegangan tas. Lanjut dengan SC dulu. Sampai sini kita pasang ring D-nya. Di sini aku pakai ring D dengan ukuran 2,5 cm. Kita pasang di tengah-tengah pola. Lanjut dengan SC, pastikan hakpen masuk ke dalam ring. Lanjut sampai ujung ring. Sampai ujung kita lanjut lagi dengan SC. Caranya tetap sama ya. Jadi aku bakal lanjut sampai baris ke-6. Sampai baris ke-6, kita bakal bikin lubang untuk tali serutnya. Lanjut dengan SC. Sampai sini, sama, caranya seperti sebelumnya. Kita buat 3 simpul rantai. Lalu lompati 3 lubang. Lalu lanjut dengan SC di lubang ke-4. Buat SC lagi. Sampai sini kita buat lubang serut lagi. Buat 3 simpul rantai. Lalu lompati 3 lubang. Lanjut dengan SC di lubang ke-4. Oke ya, caranya sama, jadi aku bakal lanjut sampai selesai. Lanjut, di sini berhubung di video aku sebelumnya ada yang nanya gimana cara bikin motif kayak gini. Jadi aku bakal jelasin caranya. Di sini selain benang warna merah bata, aku pakai benang warna krem dan warna coklat. Masih dengan SC. Sampai di sini kita ganti warna benang. Di sini benangnya aku sembunyikan ke dalam biar lebih rapi.
Tapi kalau kalian merasa ribet, nggak disembunyiin pun juga nggak masalah. Lanjut dengan SC. Sampai sini, sebelum sampai ujung, kita ganti warna benang lagi. Putar, tambah 1 rantai, masih dengan SC. Sampai sini kita ganti lagi warna benangnya. Lanjut dengan SC. Ganti warna benang lagi. Oke ya, jadi intinya untuk motif ini kalian sering-sering ganti warna benang. Karena motif ini aku bikin acak, jadi ini nggak pakai hitungan, kelipatan, atau aturan. Kalian bebas ganti benang kapan aja kalian mau. Jadi kreativitas kalian diuji di sini. Oke ya. Aku bakal lanjut merajut sampai baris ke 178 atau 89 kali bolak-balik. Oke, akhirnya sampai di baris yang ke 178. Banyak ya. Hihi. Kita bakal bikin lubang serut lagi, caranya sama seperti sebelumnya. Kalau di aku ini baris yang ke 178, tapi belum tentu kalian sama. Bisa jadi jumlah lubang di kalian lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung ukuran pola yang kalian buat. Karena di sini aku menyesuaikan barisnya dengan jumlah lubang yang ada di pola setengah oval tadi, jadi pastikan sebelum kalian membuat lubang serutnya lagi, kalian sudah menghitung jumlah lubang yang ada di pola oval kalian. Pastikan nih, letak lubang serut yang ada di pola oval sejajar dengan yang ada di pola ini. Sampai baris ke 181, 3 baris setelah lubang serut tadi, kita pasang ring D lagi. Sekali lagi, pastikan letak ring D ini sejajar dengan letak ring D sebelumnya. Oke, lanjut lagi dengan SC sampai baris ke 184. Sampai baris ke 184. Ini sebenarnya udah selesai ya jumlah barisnya, sudah sesuai sama jumlah lubang yang ada di pola oval. Kalau kalian mau stop sampai sini nggak masalah, tapi kalau kalian mau bentuk dari tas ini lebih kuat dan bagus lagi, di sini aku bikin bagian ini 2 lapis. Jadi silahkan lanjut buat SC lagi dengan jumlah baris yang sama, yaitu 192 baris. Oke, di sini kita bikin lubang serutnya lagi. Oke, lanjut lagi dengan SC. Sampai sini, ini baris yang sejajar sama bagian yang ini. Kita buat lubang lagi. Jadi di pola ini kita 4 kali bikin lubang serut ya. Lanjut sampai selesai. Di akhir kita matikan benang, lalu gunting dan tarik benang keluar. Lalu pola yang panjang ini tadi kita lipat, karena bikinnya 2 lapis ya. Pastikan nih posisi masing-masing lubang sudah sejajar dan benar.
Kita bakal merajut lagi, mengelilingi pola ini. Lanjut dengan SC sampai selesai. Pastikan posisi antar lubang sudah sejajar ya. Oke, sampai di bagian sudut. Biar sudutnya tetap tajam, masih di lubang yang sama, tambah satu simpul rantai. Lalu buat SC di lubang yang sama. Oke, caranya sama di setiap sudut, jadi aku bakal lanjut sampai selesai. Oke, akhirnya sampai di akhir. Kita matikan benangnya. Gunting benang, lalu tarik keluar. Dan ya, akhirnya kita sampai di step ini, step akhir. Kita bakal menggabungkan semua pola yang kita buat. Jadi di sini aku bakal menggabungkan si dua pola ini. Pastikan sebelum kalian menyatukan si dua pola ini, posisi antar lubang serutnya sudah sejajar. Kita buat satu simpul rantai. Lalu mulai buat SC. Pastikan hakpen masuk ke 4 lubang sekaligus. Oke, caranya sama, jadi aku bakal lanjut sampai selesai. Di akhir kita matikan benangnya. Potong lalu tarik keluar. Lakukan cara yang sama pada bagian yang ini. Selanjutnya tali serut. Untuk tali serut ini benang polyester yang aku kepang. Untuk cara ngepang nggak aku jelasin ya. Kita pasang talinya. Oke, selanjutnya tali pegangan. Untuk cara bikin tali pegangan udah aku jelasin di video aku yang ini. Jadi silahkan tonton video aku yang ini dulu. Lalu untuk kaitan talinya, di sini aku pakai kaitan dengan ukuran ring 3 cm. Kita pasang talinya. Oke, selesai. Ini dia hasil akhir dari tas yang aku buat di video kali ini. Buat yang merasa belum jelas sama tutorial kali ini, bisa komen di bawah, aku bakal coba bantu. Dan ya, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.